Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada teman-teman yang menyaksikan video ini dan kepada Ibu Yohana Nirmalasari selaku dosen pengapu dalam MKU Kewarganegaraan. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kewarganegaraan di era digital. Kewarganegaraan digital sendiri memiliki arti norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Kewarganegaraan digital sendiri diatur oleh undang-undang, tepatnya Undang-Undang Dasar kita, di mana contohnya bisa kita ambil di Undang-Undang ITE tahun 2008 dan tahun 2016. Di Undang-Undang ITE itu tepatnya di pasal 4 mengatakan bahwa undang-undang itu ada tujuannya untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Kemudian tujuan lainnya memberikan rasa keadilan, kepastian hukum bagi pengguna teknologi informasi. Kemudian di pasal 27-29 tujuannya melarang tindakan digital yang merugikan orang lain, contohnya perbuatan asusila, berjudi, kemudian pencemaran nama baik, ancaman, sara, penyebaran hoax atau berita bohong. Kemudian di pasal 30-33 bertujuan untuk dilarang meretas atau hack, contohnya akun orang lain atau lain-lain. Dari pasal-pasal undang-undang yang ada ini memiliki kesimpulan bahwa sudah jelas menurut Undang-Undang UU ITE kita dituntut untuk menjadi warga negara ataupun warganet yang baik. Selain itu juga bertanggung jawab dan beretika. Kita dapat melihat contoh argumen-argumen yang sering kita jumpai terkait tentang kewarganegaraan di era digital ini. Contohnya, seorang yang Instagramnya di komen oleh teman-temannya, mungkin tanggapan dari mereka seperti ini kan IG saya mau ngapain, mau posting apa, mau ngomong apa, mau update story apa, itu kan terserah saya, kalian kalau nggak suka ya unfollow aja. Itu yang pertama, sebagai contoh argumen yang kita jumpai. Kemudian ada juga orang yang memiliki sikap mereka bahwa mereka punya kebebasan berbicara dan mengekspresikan diri. Namun kadang-kadang mereka malah dengan memiliki kebebasan itu mereka mengekspresikan diri dengan melanggar hal-hal yang tidak baik, contohnya hak orang lain. Dan jika ini terjadi, mungkin ini pasti sudah melanggar UU ITE dan sekaligus melakukan hal ini dengan tindakan tidak berpuji. Ini pasti akan menjadi masalah besar bagi orang tersebut, dan jika sampai diketahui oleh pihak luar mungkin bisa terkena pasal yang ada di Undang-Undang ITE. Kemudian ada jejak digital. Jejak digital di sini adalah maksudnya keseluruhan kegiatan, perkataan, dan tindakan dalam dunia digital maksud saya, yaitu sudah mereka katakan, dan jejak digital ini bisa dilacak. Apabila kita menulis di dalam digital, kita juga harus hati-hati karena bisa berpengaruh pada masa depan kita. Misal saat rekrutmen karyawan, karena kita memiliki jejak digital yang baik, maka perusahaan juga pasti akan berpikir, wah gimana orang ini kan jejak digitalnya kurang baik, apakah pantas masuk di perusahaan kita. Kemudian untuk studi kasus tentang beberapa masalah yang ada di Indonesia belakangan ini bisa kita ambil contohnya. Untuk masalah kewarganegaraan era digital, pelanggarannya yang pertama ada cyberbullying. Ini bisa kita ambil di TikTok, contohnya seperti kisahnya Andy Bawatong, anak asal Manado berusia 15 tahun. Anak ini dihina karena dibilang miskin, pansos, tidak memiliki karya di TikToknya, dan cuma cari-cari followers dan minta dikasihani. Karena dalam postingan Andy ini
memang Andy menunjukkan bahwa Andy ini memiliki ekonomi yang rendah. Bisa dilihat dari kontennya yang menunjukkan rumahnya kayu dan tripod yang digunakan untuk take video itu berasal dari bambu. Nah, di dunia TikTok banyak netizen yang mengatakan bahwa ini adalah pansos, dan ini pasti bisa berpengaruh ke depannya bagi Andy, karena jika Andy menanggapi serius hal ini, pasti Andy akan takut untuk membuat konten yang baru, mungkin seperti itu. Kemudian ada penyebaran hoax atau penistaan. Ini bisa kita lihat pada kasus Ratna Sarumpait, tepatnya pada tanggal 21 September 2018. Ratna mengatakan bahwa di Instagramnya bahwa dia habis dipukulin orang, karena kita dapat melihat ada muka lebam di Ratna Sarumpait. Namun setelah ditelusuri oleh Polri, hal ini salah, karena Ratna tidak dikeroyok orang yang seperti dikatakan. Hal ini terjadi, maksudnya mukanya bengkak itu karena Ratna sedang menjalani aktivitas setelah operasi dan menyebabkan bengkak di wajah itu. Nah, dengan hal ini mungkin juga bisa membuat heboh dunia maya, khususnya di Indonesia, karena kita tahu keadaan netizen di Indonesia seperti apa. Dan jika kita melakukan penyebaran berita hoax yang menyebabkan kekacauan di Indonesia, pasti akan terkena undang-undang ITE juga. Kemudian yang ketiga, saya mengambil kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh YouTuber di Indonesia, tepatnya di Bandung, yaitu Ferdian Paleka pada tanggal 30 April 2020. Di dalam konten YouTube Ferdian Paleka itu, Ferdian tengah melakukan pembagian sembako, namun itu hanya prank belaka. Di isi sembako itu hanya terdapat batu dan sampah yang diberikan kepada orang-orang di pinggir jalan di kota Bandung. Nah, sontak membuat netizen marah dan melaporkan hal ini kepada Polri, dan tidak lama setelah itu Ferdian pun ditangkap polisi. Kemudian kita sebagai warga yang baik, kita mungkin harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak seperti itu. Contohnya tidak melakukan intimidasi, pelecehan, hujatan, maki-makian di media sosial, atau lain-lainnya. Kita dapat memberikan pesan dan apapun yang kita pikirkan di dunia sosial itu dengan santun, tanpa harus memaki-maki orang lain. Kemudian jika ada berita sensasional, kita cek dulu. Kita cek kepastiannya apakah ini berita palsu atau berita hoax. Baru kita dapat mengetahui dan kita juga tidak salah paham. Kemudian jika kita berdebat dengan orang yang toksik atau emosional, mungkin kita diamkan saja, karena jika kita terpancing kita mengeluarkan kata yang tidak patut, mungkin jejak digital kita pasti bisa digunakan untuk menyerang kita balik gitu. Kemudian jika kita ingin menjadi warga negara yang baik, tepatnya di kewarganegaraan digital, kita dapat menyumbang pada peningkatan pengetahuan orang lain tanpa melanggar norma, etika, dan aturan yang berlaku. Kemudian kita jauh dari muatan emosional, kasar, atau menghujat. Oke, mungkin itu saja isi vlog dari saya. Terima kasih yang telah menonton. Selamat malam. Terima kasih.